Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada yang mustahil di dunia ini. Jika Allah telah berkehendak, apa yang tidak mungkin menjadi mungkin, karena apapun yang terjadi, selalu menyimpan mutiara hikmah untuk umat manusia. Seperti kejadian bagaimana wanita bisa melahirkan di dalam kubur. Terdengar aneh bahkan mustahil, jika kita membaca judul di atas. Namun itulah fakta sejarahnya yang mungkin baru kita ketahui. Bagaimana kuasa Allah bekerja? Jika Allah telah menghendaki sesuatu, maka apapun bisa terjadi. Familiar dengan kalimat ini, ketika sedang mengalami sebuah kesulitan, atau mengalami kejadian di luar nalar. Kalimat ini selalu jadi penyemangat dalam Islam, dikenal sebagai kalimat kun fayakun. Kalimat ini telah dijelaskan beberapa kali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti pada Al-Quran Surat Al-Imran ayat 59. Sesungguhnya perumpamaan, penciptaan, Isa bagi Allah, seperti penciptaan Adam. Dia menciptakannya dari tanah, kemudian dia berkata kepadanya, jadilah. Maka jadilah sesuatu itu. Simak videonya sampai selesai, biar gak salah paham. Sebelum lanjut ke kisahnya, alangkah baiknya dukung channel ini dengan cara tekan subscribe dan aktifin loncengnya. Semoga yang dukung channel ini dipermudah segala urusan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Kisahnya beranak dalam kubur. Para ulama sepakat mengatakan bahwa hal ini terjadi karena doa sang suami yang menitipkan anaknya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas bagaimana hal tersebut bisa terjadi? Mungkin kita pernah mendengar cerita tentang orang yang melahirkan di dalam kubur. Namun tahukah kamu ternyata kisah beranak di dalam kubur pernah terjadi di masa pemerintahan Umar bin Khattab. Di mana pada saat itu ada seorang wanita yang sedang hamil meninggal dunia. Dan setelah beberapa hari kematiannya, ia melahirkan dari dalam kuburnya. Para ulama sepakat mengatakan bahwa hal ini terjadi karena doa sang suami yang menitipkan anaknya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas bagaimana hal tersebut bisa terjadi? Disebutkan bahwa dari Abdullah, telah menceritakan kepada Muhammad ibnul Husain, telah menceritakan kepada Ubaid ibnul Ishaq, telah menceritakan kepada Hashim ibnul Muhammad al-Umari dari Zaid ibnul Aslam dari ayahnya mengatakan bahwa saat Umar bin Khattab sedang berkhutbah di hadapan orang banyak, lalu lewatlah seseorang bersama putranya yang digendong di atas pundaknya. Lalu Umar berkata, "Aku tidak melihat burung gagak yang serupa dengan burung gagak lain melebihi keserupaan ayah dan anak ini." Dan apa yang dikatakan oleh Umar merupakan sebuah perumpamaan. Di mana menurut orang-orang Arab terdahulu binatang yang paling serupa satu sama lain dan sulit dibedakan adalah burung gagak. Kemudian orang itu menjawab, "Demi Allah, wahai Amirul Mukminin, ibu anak ini melahirkan setelah ia meninggal dunia." Saat mendengar hal ini Umar pun bersegera membetulkan posisi duduknya dan bertanya, "Aduhai, bagaimana hal itu bisa terjadi?" Tanyanya dengan penasaran, sebab Umar bin Khattab menyukai berita-berita yang menakjubkan atau aneh. Lalu orang itu bercerita, "Ketika itu aku ingin melakukan safar. Saat aku berjalan ke arah pintu rumah istriku bersikeras agar aku tidak pergi. Ia berkata, 'Bagaimana mungkin kau meninggalkan aku sementara aku sedang hamil?' Lalu aku pun menenangkannya dan berkata, 'Aku menitipkan janin yang berada di dalam perutmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga setelah itu aku pun pergi meninggalkannya. Dan setelah aku pulang dari bepergianku, aku melihat ada banyak kerumunan orang di depan rumahku, lalu anak-anak dari pamanku menghampiriku dan memberitahukan bahwa istriku telah meninggal dunia. Sehingga aku merasa sangat sedih dan terkejut karenanya, dan aku pun mengucapkan, Inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Lalu pada suatu malam ketika aku duduk di baki, bersama dengan anak-anak pamanku untuk makan malam. Lalu tiba-tiba aku melihat ada asap yang keluar dari kuburan istriku. Lantas aku bertanya kepada anak-anak pamanku, apa ini? Dan mereka menjawab, kami tidak tahu. Kami hanya melihat asap tersebut setiap malam di kuburan di istrimu. Lalu aku berkata, demi Allah, aku adalah orang yang paling mengetahui tentang istriku. Dia istri yang solehah, sering berpuasa, dan dia adalah wanita yang mulia, dia selalu beramar ma'ruf nahi mungkar sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mungkin menghinakannya. Lalu aku pun mengambil kapak dan bergegas menuju kuburan itu, sementara anak-anak pamanku mengikutiku dari belakang. Dan ternyata kuburan itu terbuka dan aku melihat anak ini berada di pelukan ibunya. Lalu aku mendekat, dan tiba-tiba ada suara yang berbicara kepadaku, wahai orang yang menitipkan kepada Tuhannya, ambillah kembali titipanmu.
Jika seandainya engkau juga menitipkan ibunya, maka tentu engkau akan mendapatinya juga. Kemudian setelah melihat sang anak dalam pelukan ibunya tersebut, maka pria itu berkata, "Aku mengambil bayi tersebut dan selanjutnya kuburan itu kembali menutup." Di mana dalam hal ini para ulama mengatakan bahwa jika saja laki-laki itu juga menitipkan istrinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bisa jadi ia akan menemuinya istrinya tersebut. Dengan kata lain bahwa istrinya masih hidup. Namun takdir Allah telah tetap dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menakdirkan lelaki itu untuk tidak mengucapkan doa tersebut. Kisah ini diambil dari buku Mereka yang Hidup Lagi Setelah Mati, karya Abu Bakar Ibnu Abid Dunya, halaman 58-60, penerbit Pustaka Salafiyah, Banyumas, 2009 dan ceramah Syekh Saleh Al-Maghamsi. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang salah-salah kata atau salah penulisan dan salah dalam penyampaiannya mohon dimaklumi. Semoga videonya bermanfaat bagi yang menontonnya. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, biar tidak ketinggalan sama video kisah-kisah yang menarik lainnya. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.